I don't ever slow up, no I don't take shit. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar hari ini bahwa honorer dengan masa kerja 5 tahun akan diangkat menjadi P3K, kata anggota Komisi 2 DPR RI. Selengkapnya, yuk simak hingga akhir videonya. Anggota Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, mengumumkan bahwa tenaga honorer yang telah bekerja selama 5 tahun tanpa putus akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semua tenaga honorer yang sudah bekerja selama 5 tahun berturut-turut akan diangkat menjadi P3K paling lambat pada 24 Desember 2024. Ini adalah komitmen dan tanggung jawab prioritas pemerintah demi keadilan dan kepastian hukum. Sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI dalam rapat resmi dengan Menpan, BKN. Demi keadilan dan kepastian hukum, paling lambat tanggal 24 Desember 2024 semua tenaga honorer tanpa terkecuali wajib diangkat menjadi P3K dengan syarat sudah menjadi honorer selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Ini komitmen dan menjadi tanggung jawab prioritas pemerintah, dikutip dari akun Instagram Junimart_Girsang. Namun, perjalanan menuju pengangkatan ini tidaklah mudah. Pada 18 April 2024, BKN mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada lagi pendataan honorer baru pada tahun ini. Pendataan pegawai non-ASN telah diselesaikan dan difinalisasi sejak Oktober 2022. Sehingga database telah terkunci sejak saat itu. Akibatnya, tenaga honorer yang mulai bekerja dari November 2022 hingga saat ini tidak termasuk dalam prioritas pengangkatan P3K 2024. Bagi tenaga honorer baru atau fresh graduate yang tidak memenuhi syarat pengangkatan langsung, kesempatan masih terbuka lebar melalui rekrutmen CASN 2024. Dengan formasi mencapai 2,3 juta lowongan. Satu-satunya cara bagi mereka adalah mengikuti jalur pelamar umum. Selain itu, tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K wajib memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM. Surat ini menjadi syarat penting karena berfungsi untuk membuktikan validitas data tenaga honorer. Setelah dilengkapi dengan SPTJM, tenaga honorer harus melalui tahap verifikasi dan validasi data di BKN untuk memastikan mereka layak diangkat menjadi P3K. Kabar lainnya masih terkait dengan tenaga honorer. Memang sepertinya pemerintah harus ditekan dari sudut manapun, agar nasib honorer bisa segera terjamin dengan penghargaan naik pangkat menjadi ASN. Dalam hal penanganan nasib honorer, ternyata anggota legislatif Komisi 2 DPR RI sepakat akan desak pemerintah. Meski telah dicantumkan dalam UU ASN nomor 20 tahun 2023 bahwa tenaga non-ASN atau sebutan lainnya akan dihapuskan. Namun hingga saat ini hal demikian belum benar-benar terlaksana karena kendala RPP manajemen ASN yang belum diselesaikan. Harapannya setelah didesak oleh Komisi 2 DPR RI, pemerintah akan gerak cepat mengangkat honorer dalam RPP manajemen ASN. Diketahui saat ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas akan membuka rekrutmen CASN 2024 dalam waktu dekat, yakni tepat pada bulan Juni. Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024, ujar Menteri Anas. Kabar rekrutmen CASN 2024 tentunya menjadikan gerbang utama bagi tenaga honorer untuk mengisi formasi yang diusulkan oleh legislator Gus Pardi Gaus.
Karena dalam pangkalan data disebutkan oleh Alex Denny setiap honorer yang dicantumkan akan diangkat menjadi ASN P3K secara bertahap dengan mengikuti kemampuan anggaran pemerintah. Setiap tahun kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Tetapi tentu harus bertahap, ujar Alex Denny seorang deputi bidang SDM aparatur Kementerian PAN-RB. Sementara itu legislator Guspardi Gaus pun menyebutkan bahwa sebanyak 2,3 juta honorer untuk diterima menjadi ASN tanpa harus mengulur waktu lagi. Jadi yang 2,3 juta ini harus menjadi prioritas untuk diterima menjadi ASN, paling tidak mereka-mereka itu dimasukkan dalam formasi P3K. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengulur-ngulur lagi, kasihan mereka. Karena ini sudah dilakukan, pertama melakukan penataan, yang kedua sudah dilakukan verifikasi, yang ketiga sudah dilakukan juga validasi. Seleksi memang penting, terutama masalah administrasinya. Kemudian kalau tesnya itu passing rate-nya tentu harus tidak disamakan dengan para sarjana yang baru masuk. Mereka itu nggak paham dengan komputer, nggak paham tentang IT, lalu diperadukan, dimasukkan dalam satu sistem, saya yakin dan percaya pasti dia kalah. Oleh karena ini perlu ada kebijakan khusus yang harus ditetapkan oleh pemerintah, cara-cara bagaimana tes itu tetaplah misalkan karena memang aturan mengatakan setiap orang yang ingin menjadi ASN harus dites, tentu passing rate-nya harus dibedakan antara orang-orang yang baru tamat dengan orang yang sudah berusaha. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.